Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema bullying di sekolah. Sebuah isu yang tampaknya sederhana namun memiliki dampak yang sangat serius bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Bullying atau perundungan bukan sekedar ejekan kecil, bukan sekedar candaan yang dianggap lucu, dan bukan pula persoalan remaja biasa. Bullying adalah tindakan yang menyakiti, dilakukan secara berulang dan menempatkan korban dalam situasi tidak berdaya. Di sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar dan berkembang, justru banyak anak menghadapi ketakutan, tekanan, dan rasa terancam. Hadirin yang saya hormati, bullying memiliki banyak bentuk. Pertama, bullying fisik seperti memukul, mendorong, atau merusak barang milik teman. Kedua, bullying verbal, yaitu menghina, mengejek, atau memberikan julukan yang menyakitkan. Ketiga, bullying sosial, berupa pengucilan, menjauhkan seseorang dari pergaulan atau menyebarkan gosip. Dan yang keempat, cyberbullying, yang kini semakin marak, yaitu seperti menghina melalui media sosial, komentar negatif, atau membuat postingan yang mempermalukan seseorang. Semua bentuk ini, sekecil apapun, dapat meninggalkan luka yang dalam. Hadirin sekalian, agar kita tidak menganggap remeh persoalan ini, mari kita lihat fakta resmi mengenai bullying di Indonesia. Pertama, menurut Kemendikbud tahun 2024, terdapat lebih dari 3.000 laporan bullying dalam 1 tahun yang masuk melalui aplikasi Sahabat Disdikbud. Dan ini hanyalah kasus yang dilaporkan. Kita tidak pernah tahu berapa banyak anak lain yang memilih diam karena takut atau malu. Kedua, berdasarkan data KPAI, sebanyak 41% kasus kekerasan pada anak terjadi di lingkungan sekolah. Artinya, hampir setengah dari kekerasan terhadap anak justru terjadi di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman. Ketiga, hasil survei UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa 2 dari 5 anak Indonesia pernah mengalami bullying dalam hidupnya. Bayangkan, dalam satu kelas berisi 20 anak, 8 di antaranya kemungkinan besar pernah menjadi korban perundungan. Angka-angka ini bukan hanya data. Angka ini adalah wajah-wajah anak, adik-adik kita, sahabat kita, bahkan mungkin diri kita sendiri. Hadirin yang saya cintai, bullying tidak hanya membuat seseorang menangis sesaat, dampaknya jauh lebih besar, bahkan bisa menghancurkan masa depan seorang anak. Dampak pertama adalah dampak psikologis. Korban bullying sering merasa tidak berharga, takut, malu, cemas, bahkan depresi. Banyak dari mereka kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak layak untuk berteman. Dampak kedua adalah dampak akademik. Korban bullying kesulitan fokus, tidak bersemangat belajar, dan akhirnya prestasinya turun. Tidak sedikit yang akhirnya memilih untuk tidak mau sekolah hanya karena takut bertemu orang yang membuli mereka. Dampak ketiga adalah dampak sosial jangka panjang. Korban cenderung menarik diri, tidak percaya pada orang lain, dan membawa trauma hingga dewasa. Trauma ini bisa mempengaruhi pekerjaan, hubungan sosial, bahkan keluarga mereka di masa depan. Mengapa bullying terjadi? Hadirin sekalian, mengapa bullying yang masih terjadi? Pertama, banyak orang yang menganggap bullying sebagai sekadar bercanda, padahal candaan yang melukai hati bukanlah candaan. Kedua, korban seringkali tidak berani bicara dan pelaku merasa kuat karena tidak ada yang melawan. Ketiga, lingkungan sekolah terkadang kurang pengawasan sehingga perilaku bullying sulit terdeteksi. Keempat, media sosial membuat cyberbullying terjadi tanpa batas ruang dan waktu. Siapapun bisa menjadi pelaku hanya dengan mengetik beberapa kata kasar. Ibu dan bapak, teman-teman sekalian, bullying bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita semua memiliki peran. Pertama, kita harus membangun budaya speak up. Jika melihat teman dibully, jangan diam. Diam berarti memberikan kekerasan terjadi. Kedua, kita harus mendukung korban, bukan menyalahkannya. Kadang, korban hanya butuh teman yang mau mendengarkan.
Ketiga, sekolah perlu memiliki kebijakan tegas anti-bullying, menyediakan ruang aduan yang aman dan menjaga kerahasiaan korban. Keempat, mari gunakan media sosial dengan bijak. Pikirkan sebelum mengetik, jangan sampai jari kita menyakiti perasaan seseorang. Dan yang terakhir, kita semua harus sadar bahwa setiap kata, setiap tindakan, dan setiap komentar memiliki dampak. Kita bisa menjadi penyembuh atau kita bisa menjadi luka bagi orang lain. Hadirin sekalian, bullying bukan sekedar isu kecil. Ini adalah ancaman bagi generasi penerus bangsa. Jika kita ingin sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan, maka bullying harus dihentikan sekarang juga. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih ramah, lebih peduli, dan lebih berberi kemanusiaan. Stop bullying, speak up, karena setiap anak berhak merasa aman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.